Senpai no Iken. Oke, lanjut jawabin pertanyaan yang dari Instagram. Lanjut ke part 2. Bahas Gakko Senpai dari Wiraku. Bahas Gakko. Ini yang mau dibahasnya apanya? Yang mau dibahasnya apanya nih? Gakko. Gakko itu kan sekolah. Bahas sekolah. Kalian kan sekolah dari kecil sampai sekarang. Apa yang mau dibahas? Saya bingung. Pas. Zeta Yukino. Ada gak sih universitas yang mempelajari bahasa Jepang di Indonesia? Aduh, banyak, 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 banyak banget. Nyari sastra Jepang yang mempelajari bahasa Jepang, ya sastra Jepang berarti. Nyari universitas yang ada sastra Jepangnya, pasti banyak. Yang paling saya rekomendasiin sih itu. Enggak ada iklannya soalnya. Kalau misalkan ada iklannya saya sebutin gitu, tapi kan nggak ada iklannya, jadi itulah. Tapi kalau misalkan sekolah tuh di mana aja menurut saya sama ya, karena saya juga ketemu sama anak-anak kuliahan gitu tuh. Ya level bahasanya bervariasi gitu tuh, ada yang bagus, ada yang enggak, dan itu bukan tergantung sekolahnya. Tapi gimana caranya kita belajar di luar kampus itu? Di kampus itu kalau misalkan motor mah lu tuh cuma dikasih motornya aja, yang mau jalan kemananya itu terserah kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah apa aja, jurusan apa aja, kalian ambil dulu. Nah, terus kalian coba cari sesuatu di situ. Ibaratnya kalau misalkan kuliah itu cuma jadi pondasi lah. Kalian belajarnya lebih banyak itu sebenarnya di luar situ, di luar sana. Hanif, NF, pengen ke Jepang, lihat temen deket gue ke Jepang, jadi pengen nyusul. Tinggal berangkat, apalagi sekarang visa udah gratis. Beli tiket, berangkat, cus, bikin paspor dulu. Bikin paspor, beli tiket, berangkat. Udah, nyusul kan? Gampang banget. Smiling Panda, _. Gimana sih dunia kerja sekarang bang? Dunia kerja sekarang sama dulu ya nggak tahu ya. Kalau sekarang dunia kerja ya kayak gini, kayak sekarang. Kayak yang ada di teman-teman kalian yang mungkin kerja gitu tuh. Dunia kerja mah kayak gitu. Ya dunia kerja sama kita kuliah atau sekolah itu sama aja sih sebenarnya. Ada rutinitasnya gitu. Kalau misalkan kalian sempat nganggur dulu, nah si rutinitas nganggurnya diganti kerja, udah gitu aja. Kayak hidup kita diatur lah. Diatur untuk bekerja. Jadi robot kalau di pabrikan. Oke? Jelasin cara lulus tes wawancara bang, gimana? Moh Afif Aji Julfawah. Jelasin cara lulus tes wawancara bang, mana? Gimana sih maksudnya? Lulus wawancara bahasa Jepang itu. Oke. Kalau wawancara bahasa Jepang itu yang penting ngobrol sih. Wawancara itu sebenarnya yang penting ngobrol. Kalau misalkan bedanya Indonesia sama Jepang, Indonesia pakai bahasa Indonesia gampang lah gitu tuh. Ya mungkin gemeteran dikit tapi masih bisa jawab. Kalau bahasa Jepang kan gemeteran dikit, blank, hilang, nggak bisa jawab. Itu mungkin bedanya ya. Tipsnya biar lulus, bahasa Jepangnya aja dilancarin. Karena orang Jepang itu biasanya milih orang yang lancar gitu, bukan yang menghafal sih sebenarnya. Biasanya gitu. Kalau untuk Tokutei Gino, ngobrolnya itu biasanya ngobrol ngalir ngidul gitu. Ngobrolannya random kemana-mana, tapi obrolan yang simple sebenarnya. Yang penting di situ kalian bisa nggak buat ngobrol gitu. Kalau kalian bisa ngobrol biasanya lulus sih. Dan yang paling gede yang lulusin wawancara itu sebenarnya keberuntungan. Orang Jepang nilai kita pas awal ketemu, pas awal ngeliat, wah orang ini kayaknya asik nih. Kadang yang bahasa Jepangnya bagus pun nggak dapet, malah yang baru-baru yang dapet. Ini paling sering terjadi di LPK. Wawancara ini kayaknya yang ini dapat nih. Nah ternyata yang dapetnya malah yang bahasa Jepangnya kurang gitu tuh. Yaitu faktor keberuntungan kan, dan itu tergantung moodnya orang Jepang mau milih yang mana. Karena mereka juga mikirnya gini, pas kalian ke Jepang, kalian itu ya tetap aja mentah lagi gitu tuh, harus mereka kasih tahu lagi, kerjanya harus dari awal lagi, ya sama, semua pun gitu. Yang penting kan bikin mereka seneng. Caranya gimana? Senyum. Senyum, nyantai, dan kalau bisa bercanda pakai bahasa Jepangnya ketika ngobrol, jawab. Ketika ada pertanyaan, tanya jawab, kalian cobain bercanda sama mereka. Gitu. Della Fadilah Putri, 3 orang nih yang nanya. Hebat. 5. Della Fadilah Putri 5. Putrinya punya 5 berarti. Della sama Fadilah udah nikah, putrinya 5.
Oke. Kak, caranya perkenalan pakai bahasa Jepang di depan kelas yang sopan gimana, Kak? Takut salah kata soalnya. Takut salah kata soalnya. Takut salah soalnya mungkin ya. Cara perkenalan pakai bahasa Jepang di depan kelas yang sopan gimana? Ya, kalian kalau misalnya perkenalan bisa cari di internet. Jiko Shokai, kata kuncinya. Jiko Shokai, yang sopan itu pasti di situ ada. Kalau misalkan kalian ngambilnya dari anime, ya udah pasti salah. Kalian cari di YouTube yang perkenalannya itu orang. Biasanya mereka pakai bahasanya sopan. Mas, des, gozaimasu, itadakimasu, dan lain-lain belakangnya. Kalau di anime itu apalagi yang Tenkosei misalkan murid pindahan itu gak mungkin pakai bahasa sopan. Pasti mereka pakai bahasa seadanya. Oke. Lanjut. Muhammad Musfi. Nihongo wa do shimashita ka? Tanoshi desu ka? Gimana maksudnya? Nihongo, bahasa Jepang itu menyenangkan atau enggak? Buat saya bahasa Jepang menyenangkan karena saya menemukan banyak hal termasuk pekerjaan di bahasa Jepang. Jadi ya menyenangkan aja kok. Bahasa Jepang yang tidak menyenangkan kan cuma satu, kanji. X-Drive kah? 90. Kisah saya. Lu aja nggak tahu apalagi gua. Suka aneh nih anak. Oke. Untuk part 2 pun cukup sampai sekian. Langsung lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.